warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bismillahirrahmanirrahim bil mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin min al-awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatil mujtahidin wal mil amilin wa jami' sadatina li bi'alimin syari mugharibi khususan nurusin al-muhajirullah Muhammad bin Isa wa sinni sa'azil azam al-bagil muqaddam Muhammad bin Ali ba'alim sallallahu wa Abdul Rahman Muhammad Sagawa Ladi Salasta Syarul Habib Umar bin Abrahman Al-Muhdarul Habib Ali bin Bakar Sakran Habib Abdullah bin Bakar Abdus Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Abdus Ibil Adin Sanana Sayyidina Fakhrul Syabab bin Salim Sayyidina Imam Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyid Muhammad Al-Ghazali Syamil Rifai Syamil Badawi Syabal Hasan Zazil Arabi Sayyidina Sultani Rabbani Sya'al Sya'aruni Kul Bilan Fas wa Nur Al-Ulas Al-Habib Umar bin Abraham Al-Abda Sahibar Sumaila Rusini Kul Bil Asyad wa Silbat Al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Habib Umar bin Al-Hadbah Habib Samah Sayyidina Imam Al-Qutub Habib Husain bin Abi Bakar Abdul Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Syekh Habib Usman bin Abdullah bin Yahya Al-Habib Salih Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Habib Abdullah bin Sultan Tahir Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Abdas bin Husain Al-Abdas Al-Habib Muhammad bin Aruz Al-Habsi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Al-Habib Abu Bakar bin Sagab Al-Habib Ahmad bin Al-Hadim Al-Hadim Husain Al-Haddad Al-Habib Ali bin Abraham Al-Habib Syekh Habib Al-Husain Al-Abdas Al-Habib Salim Jinnan Al-Habib Salim Husain Al-Hamid Al-Habib Al-Habib Ahmad Masyar bin Al-Haddad wa Sayyidina min Qutb Al-Am Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sagab Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Sagab Al-Husain Al-Abdas وعلوي وإخواني وسلم وذلكوا كلهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم دادهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن شيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح أن الله يهدك الشأن وسم مغفرة ويجعل الجنة مسواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada malam ini, pada Selasa malam Rabu, episode yang ke-15 kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala wabah, dari segala segala penyakit, disembuhkan, diberikan kesehatan dalam afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum dilanjutkan episode yang ke-15, kita niat terlebih dahulu, niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan pembahasan puasa di dalam hal yang membatalkan puasa.
Episode yang kemarin yang ke-14 sudah menerangkan yang membatalkan puasa jima, ya, pengertian apa itu jima bersetubuh dan dosa-dosanya dan kafarahnya sudah dijelaskan. Silahkan melihat kepada episode yang ke-14. Yang episode yang ke-15 malam ini yaitu al-mufattirus sadis, hal yang membatalkan puasa yang ke-6, wusulu ainin min manfadhi maftuh ilal jawf, yaitu masuknya sesuatu ain atau zat kepada tempat yang terbuka sampai kepada kerongkongan. Makna kerongkongan kepada yang sudah tidak bisa dilihat lagi, ya, seperti mulut. Kalau kita nganga yang tidak terlihat itu, batin itu, maka itulah yang sudah masuk dalam kerongkongan. Hidung begitu juga, ya, maka kalau lagi ngupil tuh jangan sampai masuk banget, sampai nggak kelihatan gitu. Kalau sekedar sini doang nggak apa-apa, masuk aja nggak kelihatan. Nah itu termasuk yang membatalkan wudhu, membatalkan puasa, ya. Jadi ingat wudhu deh tuh. Qauluhu wusulu ainin kharaja bihil hawa, yang dikatakan masuknya sesuatu atau zat, ya, keluar di sini, ya, adalah hawa, udara. Udara tidak termasuk zat. Angin, udara. Fala yadurru husulu hawai ilal jawf, maka tidak bahaya. Maksudnya adalah tidak membatalkan puasa kemasukan atau sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, yaitu hawa, udara, ya, atau angin kalau orang Betawi bilang, ya. Kalau udara atau angin nggak boleh masuk, mati kita, nggak bisa napas, ya, nggak bisa mencegah kita dari hawa-hawa, dari bau-bauan dan sebagainya, ya, asap yang kita cium, bukan rokok, bukan, ya, tabunan dan sebagainya, knalpot. Kalau itu membatalkan, ya, nggak bisa keluar kita, ya, puasa benar-benar lockdown, kita nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil karena asap kendaraan pasti tercium. Nah ini tidak membatalkan puasa, ya, makanya hawa ini tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika, begitulah mujarradut ta'mi, ya, seperti aneka rasa, macam-macam bau masakan, perempuan-perempuan yang lagi di dapur masak buat suaminya, ya, kecium tuh aroma-aroma masakan, itu tidak membatalkan puasa kecuali dicobain dimakan baru, ya. Cuma kalau dicicipi tanpa ditelen, nah itu masuk kepada hal yang makruh. Apabila itu adalah hajat maka tidak makruh. Silakan lihat lagi di episode yang sebelumnya. Bagi yang baru menyaksikan, ya, baru ikut nimbrung, baru ikut nyampur di episode yang hari ini, maka silakan melihat episode yang sebelumnya, ya. Mencici makanan itu tidak membatalkan puasa, hanya hukumnya makruh. Yang penting nggak masuk lewat kerongkongan, ya, hanya sekedar jilat, rasa sudah enak PKG. Nah itu makruh, kecuali yang mencicipi ini adalah yang sedang ada hajat, seperti, ya, perempuan yang sedang masak untuk jualan, untuk suaminya buka puasa. Kalau hambar kan nggak enak, ya. Begitu indah kalau tahu ilmunya. Mujarradit ta'mi warrihi biduni ainin, ya, segi macam rasa atau angin-angin tanpa adanya zat yang masuk, ya. Kalau misalnya cium aroma sayur asem, nah sayur asemnya masuk baru batal, ya. Kalau bau-bauannya itu tidak, bau aroma kebuli, ya, nggak batal. Tapi kalau aroma kebuli masuk, emang mulutnya makan kebuli, ya itu sih batal, ya, zatnya yang masuk, ya. Fala yufattir ma wasala minhuma ilal jawf. Nah hal yang demikian tadi, rasa-rasa, angin-angin, ya, yang terbawa, terendus, kecium, ya, tidak membatalkan, tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa walaupun sampai kerongkongan. Baik, ya. Kemudian dikatakan manfadhi maftuh, yaitu tempat yang terbuka dari anggota tubuh rongga yang terbuka, yaitu masuk semuanya di sini kalau Imam Syafi'i ilal ain, kecuali mata, ya. Jadi anggota yang terbuka ini adalah kan mata, mulut, hidung, kuping, ya, kelamin depan dan kelamin belakang. Nah, untuk itu mata tidak termasuk oleh Imam Syafi'i, ya. Nah,
Kalau Imam Ghazali kadzalikal udun. Kalau Imam Ghazali itu kuping nggak masuk. Ya, kita berimazhab Imam Syafi'i, maka kalau kita kelilipan atau mata kita lagi mandi kemasukan air biasa ya, itu tidak membatalkan karena mata ini tidak termasuk anggota tubuh yang terbuka. Jadi yang terbuka hidung, mulut, kuping, kelamin depan dan kelamin belakang. Oleh karena itu bagi perempuan, bagi laki-laki kalau cebok ya, cebok yang duburnya itu aja yang kelihatan. Ya, kalau nongkrong kan kelihatan tuh kalau kita nongkrong. Nah, itu aja jangan sampai dimasuk-masukin. Karena yang namanya najis, kalau kita belajar ilmu dalam ilmu wudu, nanti ada bagian bab wudu, kapan waktu ya hadir di majlis-majlis taklim ana, di situ ada keterangan tentang wudu, apalagi di yang malam minggu ya, setiap hari di Mutakin tiap malam minggu ana menjelaskan tuh masuk di dalam wudu, juga di pengajian majlis silaturahmi MS setiap minggu keempat itu juga masuk, baru di sampai najis nanti kita tahu. Makanya hadir di majelis ilmu. Nah, yang dinyatakan batinnya atau dalamnya atau dohir yang luar. Nah, yang batasnya najis itu yang dohir. Adapun yang di dalam batin itu tidak najis. Jadi kalau cebok udah yang kelihatan, jangan yang di dalamnya kelihatan, dia kagak najis. Darah keluar najis, tapi di dalam tubuh nggak najis. Muntah keluar najis muntah, tapi di dalam perut kita enggak, di perut kita ini najis banyak. Ada di dalam. Muntah ada di dalam. Yang asam-asam darah ada. Terutama kotoran lah. Tidak najis kita bawa ini. Tapi ketika keluar najis. Jadi kalau masih di dalam tidak najis. Jadi jangan dikorek-korek. Kalau bukan bulan puasa is okay. Tapi kalau bulan puasa membatalkan puasa. Kenapa? Tangan kalian masuk ke dalam sesuatu yang terbuka. Nah, hati-hati. Ya, jangan cebok nggak usah apa sih bahasa maaf bahasanya kobel. Dikobel-kobel diinin jangan. Ya. Nah, kalau berperempuan bukan dubur depan aja, tapi bukan dubur belakang, termasuk kubul, kemaluan depan. Kalau cebok jangan sampai dimasuk-masukin udah. Yang nampak dia nongkrong tuh perempuan kalau nongkrong nih, cebok nongkrong, yang kelihatan itu, yang laki-laki jangan mikirin ya. Yang laki-laki jangan mikirin, bukan ngeres ini buat perempuan. Ya, bagi perempuan kalau nongkrong dia buang air kecil, nah maka yang terlihatan itu, nah itu yang bagian najisnya, itu yang disapu pakai air mutlak, air yang suci mensucikan. Adapun yang nggak kelihatan itu nggak najis. Nah, kalau bulan puasa, kalau biasa dikorek-korek, pas bulan puasa dikorek ke dalam, masuk sesuatu membatalkan puasa. Jima aja perempuan batal nih gara-gara dimasukin sesuatu itu. Ya, nah, pahamin tuh. Ya, jadi jangan sampai sesuatu itu masuk. Kalau mulut, enggak di mulut, ingat adanya di kerongkongan. Jadi kalau ada sesuatu ada di mulut kita, kita buang, ya gitu. Korek-korek kuping, ya, karena masuk bagian anggota yang terbuka. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya, jangan sampai ketika kita puasa ada sesuatu yang masuk, ya, di dalam keadaan kita sedang berpuasa. Bagaimana nanti hukum jarum suntik, ya, suntik, apalagi infus, ya, apakah itu membatalkan atau tidak? Kemudian ludah, ya, apakah ini masuk kategori yang membatalkan atau tidak? Tentu, karena semua ada ilmunya. Ada yang dianggap ludah, ya, ketelan itu tidak membatalkan. Ada yang dianggap ludah tapi ditelan membatalkan. Ada sebabnya. Ya, tidak ada hukum tanpa sebab, tidak ada. Hukum itu ada sebab. Semuanya dengan ilmu. Kalau nggak berilmu bahaya. Ya, contoh di mulutnya, ya, kan ada ludah. Keluar masuk nggak apa-apa, ludah. Ya, ludah keluar masuk. Selama ludahnya udah nggak di mulut. Kalau udah di mulut di sini nih, ya ditelan baru batal. Nanti ada bagiannya. Nah, begitu juga kalau ludah bercampur sama darah atau simsimah atau semacam biji-bijian, ada biji cabai, biji kedongdong gede banget, biji cabai yang kecil, kemudian ditelan, batal. Ya, tapi kalau murni ludah tidak apa-apa, masuk keluar masuk, ya. Nah, nanti ada bagiannya. Jadi sabar, yang penting pakai ilmu. Begitu juga kalau kita kumur-kumur, sedangkan kumur-kumur itu adalah sunnah ketika kita sedang wudu. Ketika wudu kita kumur. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu harus belajar.
Kenapa? Jangan sampai ketika bulan puasa kumur-kumur yang sunnah ditinggal. Kenapa? Wah, nggak boleh, nanti batal begini. Nggak belajar sih ilmu, tetap kumur-kumur, tetap bersiwak. Kalau tahu ilmunya, cuma ada tata caranya. Semuanya ada di majelis ilmu, bukan ada di pasar, bukan ada di internet, bukan ada di ini, duduk di majelis ilmu. Semua diuraikan oleh ulama. Ya, yang membuat kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Insya Allah hal tersebut nanti akan diterangkan, ya, tentang nukhomah juga, bagaimana bulgham atau nukhomah, bahasa kita reak, ya, reak itu yang hijau, lendir, kuning, ya. Kalau ada kita telen itu bisa membatalkan, ya, bisa juga tidak membatalkan. Semua pakai ilmu. Tunggu tangga tayangannya insya Allah pada bab yang berikutnya. Tenang aja, puasa masih 2 minggu lagi, ya, insya Allah dibahas. Jadi ketika puasa kita dalam keadaan berilmu, tenang menjalankannya, pahala akan berlipat. Karena beda orang berilmu dengan tidak berilmu dalam hal ibadah. Sama aja di satu perusahaan, ya, yang bos-bos besar, yang S3 dan sebagainya, tentu gajinya beda sama yang sekolahnya cuma sampai SD, SMP, SMA. Di situ aja ada nilai hal dunia. Begitulah di sisi Allah Ta'ala. Ya, semakin dia belajar, semakin belajar, maka beribadahnya dia kepada Allah semakin tinggi derajatnya insya Allah. Ya, akan merubah kehidupannya menjadi orang yang baik di dunia dan selamat di akhirat. Makanya selalu saya pesankan jangan tinggal di majelis ilmu. Kita teruskan, ya, kitab masalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Melanjutkan penjelasan malam yang kemarin, episode yang ke-14. Sudah diterangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih lengkapnya ikuti episode yang sebelumnya. Malaikat Jibril datang kepada Rasul memberitahu, ya Rasulullah, ini malam-malam yang sangat mulia. Allah turunkan 300 dari pintu rahmat, pintu langit dibuka, pintu ampunan dibuka. Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril, yang tentunya malaikat Jibril dapat perintah dari Allah untuk melakukan sholat, melakukan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah Anda terangkan, berdoa tuh yang khusyuk, ya. Bagaimana sih kita kalau mau minta sama orang, ya, nyari muka kita, khusyuk kita mintanya, nggak main-main gitu. Ya, kita mau orang tuh nggak main-main untuk meminta supaya dikasih. Kalau kita main-main, bercanda-bercanda minta sama orang, kayaknya nggak adab. Dan juga kayaknya orang nggak bakal kasih kita. Kan begitu. Nah, bagaimana kepada Al-Khaliq, kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki yang maha kaya, yang tidak bakal habis, pemendaharaan Allah, kekayaan Allah nggak bakal habis walaupun diminta oleh para makhluknya. Tapi manusia yang kaya raya, bakalan habis kalau diminta. Dia nggak habis-habis karena pelit, ngasihnya nggak banyak. Coba duitnya ada 1 triliun dikasih orang 2 triliun. Bangkrut. Ya, bangkrut. Ada orang kaya ngasih nggak habis-habis. Iya, orang ngasihnya kan nggak ini, tetap aja. Tapi kalau Allah maha kaya, tidak pernah akan habis pemendaharaan harta yang Allah, karena milik Allah langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kenapa kita nggak meminta kepada yang memiliki kita, yang memiliki rezeki dan sebagainya? Khusyuk minta, ya, khadi, tawadu kepada Allah Ta'ala, ya, mohon, ada roja, pengharapan, pasti Allah gabulkan. Tapi di situ ada khauf, takut Allah nggak gabulkan karena kita pendosa yang banyak dosa. Tapi mesti ada roja, khauf dan roja harus berimbang. Ada dekat sayap, jangan roja ngarap pengharapan, tapi nggak ada sifat khauf. Ya, nggak boleh juga khauf, takut aja, nggak punya sifat roja kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ini salah manusia. Harus berimbang antara syukur dan sabar, antara khauf dan roja. Khauf takut, roja mengharap. Jadi kalian ketika berdoa jangan ada tuh, ya kayaknya Allah nggak gabul. Jangan mengharap. Di sisi lain kita takut kalau Allah nggak gabulkan karena kita pendosa. Ingat dosa kita banyak. Ya, begitu minta, yakin sama Allah Ta'ala. Maka di malam nisfu Sya'ban ngapa orang ngumpul berharap kita nggak gobul, yang lain gobul. Karena dengan aminnya yang luar biasa. Ya, makanya ketika berdoa yang khusyuk, ketika kita didoakan sama orang sedang berdoa, berarti kan ngedoain kita. Nggak ada orang doa sendiri.
ya, ciri-ciri doa yang diterima adalah ketika dia mendoakan orang lain, bukan hanya dirinya. Tuh, kenapa? Begitulah ulama-ulama, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Makanya Rabbana atina, kami, bukan sendiri aku, tapi pakai kami. Ya, diajarkan kita untuk melakukan doa kepada orang lain. Doakan bapak, doakan ibu, doakan muslimin, muslimat. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau doa jangan pelit buat sendiri, jangan. Ya, nah ketika kita ini didoakan orang, jadi ketika orang berdoa kita aminin, berarti orang tersebut bukan berdoa buat dirinya, buat kita juga. Kita udah didoain orang masih pelit. Ini orang kita nih udah kebiasaan adatnya. Habib, saya didoain orang nggak pelit. Apa pelit kita? Ketika orang ngangkat tangan doain kita pelit. Didoain pelit. Gimana berdoa sama Allah? Didoakan pelit. Mana ciri-ciri orang ketika didoakan pelit? Dia nggak ngucap amin. Jadi orang lagi doakan, misalnya Anda lagi doakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang didoain, yang lagi didoain kan mesti terima kasih. Tinggal ngucap amin susah amat. Amin. Ya sebut. Lihat deh orang-orang Indonesia sekarang. Lihat di majlis-majlis nggak diajarin sama guru-gurunya. Gurunya berdoa, ya. Nggak ada tuh jamaahnya ngucap amin. Sebut amin. Karena amin itu harus jelas. Ya waladhdallin, makmumnya amin. Jangan amin. Amin. Ya, nggak ada yang benar tuh. Silakan cek kata itu harus benar amin, bukan amin. Ya, apalagi nggak lagi. Pelit itu orang, didoain aja pelit, ucap amin. Apalagi kalau Anda terlalu luas, nggak cukup 2 jam, 3 jam bagaimana keutamaan pengucapan amin. Apa sih amin? Kabulkan ya Allah. Jadi ketika orang lagi doain kita, orang tuh berdoa kan kalau kita rame-rame nih di masjid, di musola atau di majlis taklim, guru lagi doa kan lagi ngedoain kita, bukan ngedoain dirinya sendiri, doain kita. Kita didoakan mesti apa? Amin. Ya Allah, supaya ya Allah berikanlah rezeki kami, ya Allah berikan kami panjang umur ya. Kita yang digituin gak ngucap. Makanya ketika orang alim, orang baik berdoa, orang-orang soleh berdoa, kenapa kita gak kebagian? Karena kita pelit, gak mau doain. Padahal kita coba ngucap amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya, belum lagi maknanya amin, ya, yang Allah akan ciptakan dari orang yang ngucap amin, ya. Amin ada 4 huruf. Ya, amin ini ada 4 huruf. Amin, amin, a, mim, ya, nun. A, alif, mim, ya, nun. Amin ada 4 huruf. Kita ngucap amin 4 huruf. Amin 8, amin 12, amin 16, amin 20. Kalau 10 kita ngucap 40. 100 kali kita ngucap amin, amin. Orang doanya lama. Aminnya kita sampai 100, berarti 400. Ada apa di situ? Ketika kita ngucap amin 4 huruf, maka 4 huruf ini Allah ciptakan malaikat. Di dalam kitab Hasyiah Sawi tafsir daripada tafsir Quran, tafsir Jalalain, di situ Allah ungkapkan tentang rahasia amin. Allah ciptakan 4 malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari nur. Allah ciptakan bukan seperti kita dari tanah. Sekejap Allah ciptakan. Dari ngucap amin. Dari kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr ketika habis berwudu. Wah, makanya ngaji biar tahu. Jadi kita nih diampunin sama makhluk-makhluk yang lain berkat kita ngaji. Nah, diciptakan 4 amin. Kalau kita ngucap 10 kali 40. Malaikat ini ngapain tugasnya Allah ciptakan? Buat kita. Bukan buat orang. Kita ngucap amin 4 malaikat ini buat kita. Ngapain? Yastaghfiruna. Yang mana malaikat itu meminta ampun kepada Allah buat kita. Rugi makanya kalau kita didoakan gak mengucap amin. Ya, inilah kita gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Gituan tuh hal-hal kecil. Gak ada yang kasih tahu. Gak ada yang ngajarin kita. Mohon maaf. 20 tahun kita ya belum tentu dengar-dengar begini kalau bukan dari orang-orang soleh. Anda dapat dari orang-orang baik, dari orang-orang soleh. Ya, belum lagi baca kitabnya, melihat dan sebagainya. Nah, jadi doa yang benar malam nisfu Sya'ban itu luar biasa. Makanya sayang ya ketika kita meminta, mengharap kepada Allah agar virus ini hilang bukan hanya di Indonesia tapi di muka bumi.
di dunia ini agar Allah angkat ini virus terutama di Indonesia. Ya, dengan apa? Dengan meminta kepada Allah Sang Pencipta. Tapi sayang ketika itu tidak diperbolehkan hanya untuk di rumah, padahal dengan berkumpulnya lebih memohon kepada Allah Ta'ala agar dihapuskan, tapi ternyata kita lebih percaya kepada yang diciptakan, kepada sipulan, jangan ini nanti bahaya gitunya, daripada percaya kepada Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengabulkan selesai sudah, ya hilang. Tapi apa daya, ya sudah kita ikutin daripada ntar berbentur dengan hukum menjadi fitnah dan sebagainya. Ya, lakukan kalian di rumah masing-masing, memohon, mengharap kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar Allah hilangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diteruskan di sini ada orang-orang yang di malam nisfu Sa'ban Allah nggak terima, Allah tolak, padahal di situ Allah lagi tebar ampunannya, Allah tebar rahmatnya, semua dapat, kalian dapat. Selagi yang diterangkan minggu kemarin adalah dia tidak mensekutukan Allah, tidak nyihir, tidak main sihir atau kahin, dukun. Ingat kalian jangan main dukun, main ramal-ramalan. Ya, dalam kitab Habib Usman aja tuh, ya kitab Melayu sudah diterangkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalian datengin dukun, kalian datengin peramal, mau liatin suami saya gimana sih, istri saya gimana sih. Kemudian kalian nggak percaya, apalagi nggak percaya, ya ibadah kita ditolak oleh Allah Ta'ala selama 40 hari. Ya, waduh, kalian lebih percaya pada hal-hal demikian ketimbang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan ya ramal-ramalan, bintang-bintang. Inti percaya begituan. Yang merubah nasib inti adalah bagaimana inti kepada Allah, bukan karena sebab bintang. Ya, lo ngapain nggak kerja? Ya habis bintang gue mengatakan gue bukan profesi gue kerja. Wah, bukan begitu. Ya, jangan demen-demen banget itu di aplikasi mau lihat ini. Itu nggak salah, itu kalian nggak sadar itu ada ramal-ramalan. Mau ngapain? Ikutin contoh di wall-annya gitu-gituan nggak ada. Mau ngapain? Ya, mau ngapain? Belum lagi virusnya lagi. Ya, jangan inti anak-anak majlis jangan gitu-gituan, ngabisin waktu aja. Ya, meramal nasib dan sebagainya. Ya, Allah yang memberikan kalian, sudah diatur semuanya. Perbaiki diri kalian kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan main dukun, musyahinan, musuhan, tuh yang terakhir tuh. Ya, jangan bermusuhan, udah saling minta maaf. Keterangan lebih lanjutnya lihat episode yang kemarin. Lanjutan, mudmin khamrin. Siapa yang tidak diterima lagi, yaitu yang minum minuman keras. Ya, di minuman keras aja mabok, amalnya gugur, sholatnya nggak diterima. Ya, sampai 7 hari. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Termasuk dosa yang amat besar, minum-minuman keras. Ummul khaba'is, biang dari segala minuman keras. Ya, gara-gara minuman keras mabok, hilang akal, nenek-nenek udah 80 tahun diperkosa. Ya, gimana kalian? Ya, makanya jangan sembarangan. Ya, hati-hati, narkoba, minuman keras. Tuh yang masih minum minuman keras ketika malam itu nggak dapat ampunan Allah. Au musiron ala zina, yang berlangsung dengan zina. Ya, zina, perzinahan. Orang yang masih melacurkan diri, yang doyan zina, sekalipun dia belum zina, tapi memang doyan zina. Nah, itu tidak dapat ampunan Allah. Wa akilar riba, orang yang makan riba. Ya, hati-hati, banyak ya di kampung-kampung begini namanya bank keliling. Ya, rentenir, lintah darat dan sebagainya. Ya, sama dia, baik dia yang meribakan atau yang makan riba. Ya, keterangannya ini nggak jelaskan di sini dulu. Ini kejahatan-kejahatan ini perlu satu-satu untuk dibedah. Bagaimana? Duduk di majelis ilmu, jangan instan. Ya, ilmu nggak instan. Nabi Muhammad SAW aja, emang instan? Tidak. Ya, nggak ada yang instan. Maka ketika instan mau masuk surganya instan. Ya, entaran doang. Ya, nggak ada, belajar yang benar. Ya, biar pahit merasakan dalam menuntut ilmu. Au aqal walidain. Siapa lagi yang tidak dapat ampunan Allah? Yang durhaka sama orang tua. Ya, ini yang masih pada durhaka sama orang tua, yang masih durhaka sama orang tua, yang masih melawan sama orang tua, ayo cepat minta maaf. Ya, Allah nggak bakal terima ampunan kita. Allah nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang durhaka sama orang tua.
awin namam. Siapa lagi? Yaitu namimah, yang suka ngadu domba, suka mindain omongan ke sini. Hati-hati kalian share. Ya sudah cukup ya, minta ampunan Allah Ta'ala. Ini kalau udah ketikan, udah jalan, udah 10.000 orang, 1 juta orang yang tahu lihat. Ketika itu salah, kalian mau minta maafnya sama siapa? Bisa ngembalikan nggak kepada 10.000 orang itu untuk minta maaf kalau itu adalah salah? Ya sudah cukup ya, cukup kita ya fitnah orang sana sini, dosanya amat besar ya, nggak bakal termaafkan kecuali kita minta ridho orang tersebut. Habib orangnya udah mati, ya udah selesai, nanti ada pengadilan Allah ya. Makanya ketika ada orang bertanya bagaimana untuk mengganti kepada orang yang kita fitnah, yang kita zolimin sedang orang itu udah mati, maka seringlah berdoa buat orang ini, ya Allah ampunin orang ini, ya Allah ampunin. Kemudian kita sedekah, kita niatkan buat kita, yang akhirnya dia jadi banyak amalnya. Ketika nanti kita ketemu di yaumil qiyamah, ada pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang ini redha kepada kita. Ya, makanya buru-buru aja jangan sampai orang mati, karena nanti pengadilan Allah tetap berjalan di yaumil qiyamah. Allah Maha memberi taubat, siapapun berbuat dosa, ya Allah akan berikan taubat selama dosanya dia hanya pribadi kepada Allah. Kita ini masing-masing makhluk berdosa, aneh dosa banyak dan sebagainya. Selagi nggak ada urusan sama orang, kita minta maaf, Allah terima. Tapi kalau ada dosa kepada orang lain, ya Allah tidak terima kecuali orang tersebut meridhoinya. Makanya hidup jangan zalim. Nah, buat kita yang sering dizalimin, tenang, ada Allah yang maha adil, yang baik akan diganjar baik, yang jahat akan diganjar dengan kejahatannya. Sudah tenang hidup, enak sudah. Ya, ini udah biasa begini. Tidak ada orang yang dihianati kecuali dia pernah dihianati oleh temannya. Gimana orang lain hianat sama kita? Nggak bisa. Orang nggak kenal kita hianat bagaimana? Justru adalah orang yang kita kenal dia yang mengkhianati kita. Anda dihianatin sama siapa? Gue nggak kenal. Itu sih bukan hianat namanya. Lo ditipu namanya. Kira namanya hianat adalah orang yang kita kenal kemudian mengkhianat. Siapa yang membenci kita? Orang yang kenal kita. Nggak ada orang baru kenal kita ketemu langsung benci kenal kita. Emang udah jalannya begitu. Berjalan dari zaman dahulu begitu. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW yang benci itu awalnya adalah orang-orang yang kenal Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan kenal baru kemarin, dari Nabi kecil dia kenal. Ya, makanya itulah ya deritanya, atau istilahnya derita, Anda bilang derita. Ya, dakwah yang berat bagi seorang guru-guru agama adalah di mana banyak dari kalangan keluarganya sendiri yang tidak mengikutinya. Tuh, kenapa? Karena ketika dia melihat bukan dengan penglihatan dia seorang guru agama, tapi dianggap temennya, dianggap adeknya, dianggap gue kenal lo. Inilah salahnya kita. Jangan kalian, karena ulama mengajarkan kalau kalian punya teman kalian itu guru agama, jangan kalian tampilkan itu dia teman, tapi anggap dia seorang guru. Belajar begitu. Ya. Jangan ana yang kotor, yang masih banyak dosa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paripurna, yang sempurna, yang luar biasa, yang maksum dipelihara, tidak akan berbuat dosa. Allah yang jaga, yang megang kunci surga, tidak ada cacat, tidak ada celah ruang kejelekan Nabi Muhammad. Memang tidak ada, Allah ciptakan sudah sempurna. Ya, begitu indahnya. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak beriman? Karena padahal dia lihat Nabi. Ya, bukan nggak lihat Nabi, dia lihat Nabi. Kenapa? Karena dia memandang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penglihatan seorang anak yatim. Jadi melihatnya dia seorang yang rendah. Gak dapat iman. Beda orang yang memandang dia seorang Nabi, sekalipun yang jauh. Begitulah ya, kenapa banyak tuh guru-guru agama, keluarga besarnya, misanannya, kayak ponaka, pamannya dan sebagainya, kok nggak ngikutin? Padahal nih orang banyak yang ngikutin dari mana-mana jauh dan sebagainya. Kenapa keluarga terdekat nggak ngikutin? Karena dia memandang bukan seorang guru agama. Ponakan gue kenal begitu. Makanya nggak jadi manfaat. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, jangan kalian melihat kanan kiri. Kalian yang belajar terus kalian belajar. Lihatlah seorang itu dengan ilmunya yang berjalan. Ya, kalau ngelihat memandang dengan kehinaan, memandang orang rendah, begitulah keadaannya. Makanya belajar, jangan suka memandang rendah orang lain. Ya, Anda juga belajar begitu, melihat orang juga tidak merendahkan. Karena kalau kita merendahkan,
ya nggak dapat hidayah manusia tersebut. Justru kita muliakan, yang mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalian memandang kepada orang-orang alim, kepada orang-orang mulia, sekalipun itu saudara kalian, pandanglah dia sebagai guru agama, jangan dipandang sebagai saudara atau teman. Ya jangan. Udah terjadi itu Abu Lahab, Abu Jahal, ya begitu keadaannya, ya masih terikat kekeluargaan dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak beriman karena memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang nabi dan rasul, tapi dia melihat anak yatim, pengembala domba, kangangon. Ya hati-hati, jaga kita jangan sampai namimah, ya mengadu domba. Au ghati'ur rahim, atau yang memutuskan tali silaturahmi, ya diputusin, orang saling cinta diputus. Gua nggak mau kenal lu, 7 turunan, sampai begitu. Gak mau segala macam, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ya, orang diajarin untuk silaturahim tapi dia memutuskan tali silaturahmi. Habib, saya nggak memutuskan silaturahmi, dia memutusin. Kalian nggak berdosa. Ya, kalian berbuat baik, kalian dimusuhi. Kalian ingin menyambung, dia yang putusin. Nggak usah lu ke rumah gua, mau ngapain lo? Sudah, kita udah berbuat baik dan sebagainya, diputusin, sudah selesai. Hukuman dia nanti dari Allah Ta'ala. Nah, kita yang mengerti jangan sekali-kali suka memutuskan tali silaturahmi, ya haram Allah masukkan dalam surga. Dalam bab silaturahim, bab orang yang memutuskan tali silaturahmi terlalu luas kalau Anda ajarkan di sini. Makanya ngaji, kalau ngaji insya Allah semua ini yang Anda terangin selalu akan dapat, ya karena kalau ngaji kan hampir tiap hari, tiap minggu ketemu, bertahun-tahun. Yang belum kita dapat kemudian kita meninggal, insya Allah Allah ridho sama kita. Kenapa? Karena kita orang yang berusaha mau meraih ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nah, dari orang-orang tersebut, fa inna haula, ya kalau kalian udah catat tuh dari awal yang Anda udah berikan, ya kalau ini diulang-ulang lagi, ya pengajian ini nggak butuh sekali dengar, bisa berkali-kali. Makanya direkam, didengerin. Kalau pengajian umum Anda lagi ngajar, rekam, catat. Fa inna haula, makanya sesungguhnya mereka itu la yaghfiru lahum, tidak Allah mengampuni mereka. Hatta yatubu wa yatruku, sehingga mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, ketika dia bertobat dan dia meninggalkan perbuatan tersebut, ya merubah dirinya, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Selagi dia tidak mau bertobat dan tidak meninggalkan hal-hal tersebut, mohon maaf, mohon redho, ya ini Nabi udah kasih tahu, bukan zalim berarti, udah dikasih tahu manusianya yang zalim. Jangan ada celah di otak pikiran kita bahwasanya Allah itu zalim kepada hambanya. Hati-hati, bisa kafir kita. Ya, karena Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah dolim kepada hambanya, tapi hambanya adalah yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Itu ayat Quran. Ketika kalian berpikir Allah yang dolim, kalian udah menyalahi Al-Quranul Karim. Ya, bisa kufur, bisa kafir, bisa murtad. Na'udzubillah. Hati-hati, syaitan main loh sama kita orang. Ya, ada pikiran-pikiran kita dirasuki, syaitan main di darah-darah kita. Ya, paham tuh? Ya, cuma sayang kita udah kebanyakan nonton sinetron. Yang kita takutin justru yang berwujud. Yang begitu-begitu. Ya, padahal ketika dia masuk ke manusia, ke alam manusia, dia lemah, dia punya alam sendiri. Keluar ke alam manusia, dia lemah sebenarnya, kalian takut. Yang kalian takuti adalah dia tetap di alamnya, tapi dia masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, masuk ke darah kita. Ya, kok bisa Habib? Ya bisa, kalian gak mau belajar ilmu agama, kalian gak pernah mau zikir, mau ngingat Allah Ta'ala, otak kalian otak dunia, masuk dia. Ya, bukan yang kesurupan, bukan itu. Ya, tapi apa? Inti manusia tapi otak setan. Inti manusia tapi hati iblis. Tuh. Ya, na'udzubillah, jangan. Ya, makanya kalau mau jadi manusia, benar hakikat manusia, ikutilah. Ya, contohnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian dimanusiakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi manusia yang mulia. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Taala, sungguhnya kami menjadikan manusia sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya makhluk. Ya, tapi sayang, summa radatnahu asfala safilin. Ya, tapi kami lemparkan, kami buang mereka, kami lemparkan mereka
ya asfala safilin, ke neraka yang paling bawah, sehina-hinanya, dari mulia jadi hina. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Hanya orang yang beriman, beramal soleh. Tidak bisa beriman, tidak bisa beramal soleh tanpa tuntunan ilmu agama, tuntunan dari pandangan dari orang-orang soleh. Hadir, duduk. Ya, kalau kagak nggak selamat kita. Di alam dunia aja udah begini, kita nggak selamat, gimana akhirat? Ya, jadi bertobat, meninggalkan perbuatan. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah itu mendapat kabar semuanya, Nabi langsung keluar ya dari kamarnya, dari tempat bertemu malaikat Jibril, langsung dia menuju tempat sembahyang. Fa shalla, beliau ambil wudu kemudian salat, wa yabki, dan beliau menangis fi sujudi, dalam sujudnya. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Nah itu Nabi sujud di dalam doanya, di dalam sujudnya, di dalam doanya berdoa kepada Allah sambil menangis. Adakah kita ketika sujud kepada Allah dalam sembahyang kita menangis? Apakah kita rukuk dalam menangis? Jauh kita, padahal kita adalah makhluk yang berdosa kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sholat dari awal sampai akhir sujud, menangis, sedih, khusyuk, syahdu kepada Allah Ta'ala. Ya, makhluk yang berdosa, takutnya luar biasa sampai gemeteran. Bagaimana sih kalau kita menghadap seorang jenderal, kita menghadap seorang panglima tinggi, begitu khusyuknya, begitu takutnya kita menjaga gerakan kita. Kenapa ketemu Allah Ta'ala? Inilah karena kurang imannya. Orang yang iman tuh dia merasa dirinya ketika dia sedang ibadah, terutama dalam sholat, Allah awasin dia, Allah lihat dia. Ya, makanya nggak main-main. Kalau kita kan nggak agak sebagai Allah. Coba ente berhadapan sama seorang presiden, seorang orang tinggi, orang besar. Kemudian kita banyak gerak. Paham nggak banyak gerak? Ada aja kita yang banyak gerak, ya kata orang ini selengean, nggak ada adabnya nih. Ya makanya belajar. Nah, jadi besok malam nisfu Sya'ban kalian baca Yasin 3 kali. Ya, niat yang pertama kalian lihat di Majmu' Syarif sudah, karena waktu yang tidak memungkinkan. Ya, lihat di situ ada niat kita minta panjang umur dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Jangan cuma panjang umur jadi tua bangke, dua kejemur, tapi panjang umur dalam apa? Dalam ibadah. Dalam ibadah tentunya minta sehat, afiat, sekaligus minta sama Allah Ta'ala permohonan agar Allah hilangkan virus di muka bumi ini, terutama kepada orang-orang muslim. Ya, 1, 2, 3 itu ada doanya tuh. Ya, itu masukin ya supaya Allah angkat wabah. Ya, mudah-mudahan setelah nisfu Sya'ban Allah redakan dan Allah hilangkan. Nah, yang kedua, minta apa? Minta rezeki yang halal, yang berkah. Ya, nggak usah banyak, halal berkah juga masya Allah. Mau banyak nggak apa-apa. Ya, tapi untuk bisa berbagi kepada sesama, untuk memberikan manfaat, rezeki yang bisa untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, menambah ketaatan kepada Allah. Ya, untuk bisa membagi rezeki kita pada yang lain. Niat nggak apa-apa. Ya, niat kalian. Setelah itu, ya minta juga wabah corona hilang. Yang ketiga, agar ditetapkan iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khotimah. Tuh ulama udah ngatur begitu. Adapun doa-doa yang lain terserah. Yang belum jodoh, yang belum punya kerjaan, silakan nggak apa-apa tambahkan. Tapi jangan lupakan yang udah diatur sama ulama. Ya, karena ini 3 biangnya udah doa udah bagus. Panjang umur, sehat afiat. Enak nggak? Panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah. Kemudian rezeki halal, banyak berkah, bini taat, laki taat. Kemudian matinya husnul khotimah. Udah, sorga dunia kita dapat, sorga akhirat sudah menanti. Ya, ikutin tuh tuntunan ulama. Baca Yasin. Kenapa Yasin? Karena kalau baca yang lain nggak apa-apa, ntar kepanjangan kalau baca Al-Baqarah. Yuk kita baca Al-Baqarah, kabur orang. Ya, baca apa? Baca Yasin. Karena Yasin ini qalbul Quran. Jantungnya Al-Quran. Tahu kan kalau di tubuh kita jantung sentral, maka baca. Ya, kemudian setelah itu baca doa-doanya. Ada di Majmu' Syarif, ada banyak seliweran yang di Facebook juga ada.
Ya, doa nisfu Sa'ban. Jadi niat baca Yasin, doa, niat lagi baca Yasin, doa, niat lagi baca Yasin, doa. Kemudian Nabi juga kasih tahu siapa orang yang baca Yasin, dia niat, maka Allah gabulkan dia punya niat apa yang diniatkan. Ya, untuk itulah ya kita dituntut. Habib mau baca yang lain silahkan. Habib saya nggak bisa maghrib masih kerja, mau isya silahkan. Mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10 silahkan. Ya, selama belum sampai waktu masuk subuh. Waktu duha boleh ditambah dengan sholat tasbih dan sebagainya, doa-doa yang lain silahkan. Ya, karena malam nisfu Sya'ban ini malam yang luar biasa. Sampai Imam Syafi'i pun mengatakan ada 5 malam yang Allah tidak tolak, yang Allah buka itu tidak ditolak, yaitu di malam Idul Fitri, Idul Adha, malam 1 Rajab yang kemarin, malam nisfu Sa'ban, dan malam Lailatul Qadar. Ya, makanya pegang itu ya malam-malam tersebut, tapi jangan lupa tiap malam tetap berdoa, jangan pernah lepas kepada Allah. Kapapun kita mau minum, berdoa. Doanya udah dituntun, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau minum susu, kan enak tuh, mahal susu, biar bisa kebeli. Doanya lain lagi, Allah barik lana wa zidna minhu. Ya Allah berkahkan kami, wa zidna minhu, tambahin ya Allah. Ya, makanya tiap hari bisa minum susu. Ya, ada doanya, Allahumma barik lana wa zidna minhu. Ya, doa ini. Bagaimana Allah tidak sayang sama kita? Kita diatur. Mau masuk kamar mandi, doa, ini doa. Maka jangan lepas doa. Doa muhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita illa doa. Ya, kecuali adalah doa dengan permohonan. Kita mungkin umur kita sekian bisa Allah rubah. Karena ada takdir mubram, ada ghair mubram. Pelajaran itu ada di ilmu tauhid. Ya, Anda buka majelis taklim begitu banyak sampai 20 lebih, itu ada bagian ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu ini, ada semuanya. Tinggal kalian rajin-rajin semuanya ada. Ini nggak diterangkan di sini tentang gadar mubram dan ghair mubram. Adanya ada takdir yang Allah sudah tidak akan rubah, ya, keputusannya ada yang Allah masih kasih keputusan serubah. Gimana orangnya mau atau enggak. Ya, begitu. Nah, disitulah kita lagi dibuka amal-amal kita yang kita minta. Ya, mungkin umur kita segini, kita minta lagi biar dipanjangin. Nah, begitulah nanti panjang kalau diceritakan di dalam ilmu tauhid. Yang pokoknya udah kita imani di malam nisfu Sa'ban, banyakin doa, banyakin baca-bacaan, ikutin apa yang udah dituntun ulama. Ya, tapi sebelumnya ini jalanin. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sudah diterangkan sehingga tidak dapat keutamaan malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita Allah berikan taufik hidayah kepada kita ya, dapat melaksanakan malam nisfu Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahkan kami di bulan Sa'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan yang mulia, dan Allah angkat semua penyakit, wabah dan sebagainya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi pelajaran buat kita, jadi ibrah buat kita. Setelah penyakit ini hilang, harus ada peningkatan kembali kita untuk mawas diri, untuk banyak bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Ini pecutan buat kita. Betapa nikmatnya kita bisa ngumpul dalam majlis ilmu, betapa nikmatnya kita bisa sholat Jum'ah, betapa nikmatnya kita bisa sholat jamaah, betapa nikmatnya kita silaturahmi. Nah, kalau wabah ini udah hilang, cepat yang kita inginkan, kita kangenkan, kita segerakan. Jangan di saat sulit begini, pas sudah dikasih kemudahan, lupa diri lagi. Ya, nggak ngumpul lagi, nggak ini lagi dalam kebahagiaan dan sebagainya. Kufur nikmat lagi. Nanti bisa datang wabah yang lebih serem daripada itu. Ya, makanya ya kembali. Ya, karena apapun yang terjadi, jangan salahkan orang lain. Ya, bima kasabat aidikum. Tapi ini adalah sebab perbuatan kalian. Bukan perbuatan mereka berbuatan ini, tapi perbuatan kalian berarti perbuatan kita. Lebih enak hisab di diri, ya, banyakin munajat kepada Allah, muhasabah kita di rumah ini bukan kita disuruh diam di rumah bukan soal takut sama virus, tapi lebih banyak muhasabah diri, ya, hitung-hitungin diri kita, berbuatan dosa apa yang kita berbuat kepada Allah dan kepada manusia. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah selalu, panjang umur dan sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang halal, yang berkah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah,
Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu ikafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.